Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, sore hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Masih melanjutkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis nomor 92. Ia membicarakan tentang perhatian Nabi SAW ketika berdiri, ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu gerakannya lamanya hampir sama, atau yang para ulama sebutkan seperti keterangan dari Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri, beliau memperhatikan tumakninah di bagian-bagian yang disebutkan tadi. Artinya tenang, setiap anggota tubuh itu kembali kepada bagiannya masing-masing, baru melakukan gerakan yang berikutnya. Kali ini kita lihat hadis ke-93 dari Sabit Al-Bunani. Dari Sabit bin Aslam Al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masih tentang sifat salat Nabi SAW. Inni la alu an usolliya bikum kama kana Rasulullah SAW yusolli bina. Sesungguhnya aku tidak akan mengurangi lamanya sholat ketika mengimami kalian. Anas mengatakan, aku tidak akan mengurangi lamanya sholat ketika mengimami kalian sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ketika mengimami kami. Sabit itu berkata, fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Sabit Al-Bunani itu berkata, Anas melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Maka karena idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika Anas itu bangkit dari ruku', mengangkat kepalanya, intasaba qa'iman. Maka ketika itu Anas berdiri lurus, sehingga hatta yaqulal qa'il, sampai ada yang berkata qad nasiya, ia mungkin sudah lupa. Ya, ketika bangkitkan kepalanya tadi dari ruku, kok lama sekali? Mungkin saja Anas ini lupa untuk turun sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajadah makatha hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Begitu juga ketika angkat kepalanya dari sujud, beliau itu diamnya itu lama sampai orang-orang itu berkata, mungkin saja dia dalam keadaan lupa, yaitu tidak mau turun sujud lagi karena mungkin di sini duduknya itu lama. Nah, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik untuk mencontohkan salat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, semangatnya para sahabat mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangatnya para sahabat mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat tadi Anas katakan bahwasanya
saya itu sholat, sesungguhnya aku tidak akan mengurangi lamanya sholat, seperti yang Rasulullah SAW itu pernah mengimami kami juga seperti itu. Berarti dia berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW ya ketika beliau itu melaksanakan sholat. Maka gimana Nabi SAW sholat, Anas juga ikut seperti itu. Maka kalau sahabat mencontohkan seperti itu kepada kita, maka kita juga punya keharusan juga untuk mengikuti Nabi SAW dalam sholatnya. Faedah yang kedua, disyariatkan memanjangkan iktidal, memanjangkan iktidal atau bangkit dari ruku, dan juga duduk antara dua sujud. Disyariatkan atau diperintahkan memanjangkan iktidal dan juga memanjangkan duduk antara dua sujud. Kemudian faedah yang lainnya lagi, sebaliknya berarti mempercepat dua rukun tadi, yaitu iktidal dan duduk antara dua sujud, berarti menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi Nabi SAW bangkit sami Allahu liman hamidah, berdirinya agak lama. Beliau tumaknina dulu, baru kemudian turun sujud. Ya, baru kemudian turun sujud ketika itu. Turun sujudnya, lalu duduknya tadi juga agak lama, menunjukkan bahwasanya beliau melakukannya seperti itu. Kalau ada yang menyelisih, berarti menyelisih petunjuk Nabi SAW. Kemudian satu faedah lagi dari hadis ini, tadi Anas memuji dirinya sendiri. Maka ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan, karena tadi Anas itu katakan, aku tidak akan mengurangi lamanya sholat. Ya, jadi dia seolah-olah menyanjung dirinya sendiri ketika itu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan tidak dimakruhkan memuji atau tidak terlarang memuji amalannya sendiri kalau memang ada maslahat. Kalau memang ada maslahat. Jadi tidak masalah memuji amalan sendiri kalau memang ada maslahat dalam hal itu. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya, hadis ke-94 dari Anas bin Malik. Yaitu disebutkan ini masih juga contoh sholat Nabi SAW. Sekarang kita masih seputar panjangnya sholat dan ringannya sholat Nabi SAW. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik. Kali ini hadis 94 dari Anas bin Malik. Ia menyatakan, "Ma sholaitu khalfa imamin qattun akhafas sholatan wala atamma sholatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidaklah pernah sholat di belakang seorang imam sedikit pun. Aku tidaklah pernah sholat di belakang seorang imam sedikit pun yang sholatnya lebih ringan, yang sholatnya lebih ringan dan sholatnya itu sempurna selain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini sebutkan yang pertama, sholat Nabi SAW itu disebutkan antara singkat atau ringan dan sempurna. Jadi ringan nanti memperhatikan kondisi jamaah di belakangnya itu siapa. Kemudian beliau juga melakukannya tetap sempurna. Jadi bukan berarti ringannya di sini super cepat, enggak. Jadi ringannya di sini antara ringan dan sempurna.
Ringan memperhatikan kondisi jamaah di belakang, sempurna berarti tetap memperhatikan rukun-rukun yang ada. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bagusnya sholat Nabi SAW dan sholat beliaulah yang patut dicontoh. Bagusnya sholat Nabi SAW dan sholat beliaulah yang patut untuk dicontoh. Sampai bapak ibu-ibu sekalian ingin sholat yang paling khusyuk, ya ikuti Nabi SAW, gak usah ikuti orang-orang lain yang jauh dari tuntunan Nabi. Mau seminar sholat khusyuk, ya seminarnya ya ikuti apa yang Nabi SAW itu sampaikan. Mau cara sholat, praktek sholat khusyuk, ya berarti ikuti Nabi SAW sholatnya seperti ini, itu sudah paling sempurna. Ya, kalau pakai petunjuk-petunjuk yang lainnya atau ada penulis-penulis yang nulis buku, ini cara sholat khusyuk seperti itu, kalau jauh dari petunjuk Nabi SAW, maka tidak perlu diikuti. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan insyaallah ba'da sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis ke-94 dari Anas bin Malik, tentang ringannya dan sempurnanya sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringan artinya tidak menyusahkan jamaah yang di belakang. Beliau memperhatikan ada yang sakit, ada yang sepuh, ada yang punya kesibukan. Beliau memperhatikan hal itu. Yang sempurna di sini artinya tetap ketika melakukan sholat yang ringan itu memperhatikan rukun, terutama tumakninah yang ada dalam setiap sholat. Nah, sekarang kita lihat hadis ke-95, ini tentang masalah duduk istirahat atau duduk istirahat saat kita bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat. Ya, saat kita bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, apakah ada tuntunan ataukah tidak? Hadisnya dari Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Abu Kilabah ini seorang tabi'in, muridnya sahabat. Abu Kilabah itu menyatakan, Ja'ana Malik bin Al-Huwairis. Pernah Malik bin Al-Huwairis itu mendatangi kami. Malik bin Al-Huwairis ini seorang tabi'in, seorang sahabat Nabi SAW. Muridnya tadi Abu Kilabah tabi'in. Fi masjidina, datang ke masjid kami, fi masjidina hadza, di masjid kami ini. Lantas dia mengatakan, inilah usolli bikum wa ma uridu sholat usolli kaifa ra'aitu Rasulullah SAW yusolli. Ia katakan, Malik bin Al-Huwairis itu mengatakan, aku akan melaksanakan sholat dengan kalian. Dan aku tidak ingin mengerjakan suatu sholat selain cara sholat yang pernah aku lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun bertanya, itu Abu Kilabah itu bertanya kepada Malik bin Al-Huwairis, kaifa kana yusolli, bagaimanakah Nabi SAW itu melaksanakan sholat? Maka ketika itu Malik bin Al-Huwairis itu mengatakan, misla sholati syekhina hadza wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhadha fi rak'atil ula. Yaitu Abu Kilabah tanya bagaimana cara Nabi SAW itu salat. Ia jawab, seperti guru kami ini. Setelah mengangkat kepalanya dari sujud, berarti sujud, bangkit saking sujud, beliau itu duduk sebentar. Yaitu maksudnya bangkit dari sujud kedua. Beliau duduk sebentar sebelum bangkit berdiri dari rakaat pertama, berarti masuk ke rakaat kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pembahasan penting dari hadis ini yaitu yang pertama,
disunahkan duduk istirahat, atau kita sebut di sini jalsatul istirahah. Disyariatkannya duduk istirahat. Ini kepada siapa disyariatkan? Apakah pada setiap orang yang sepuh ataupun yang nom, yang muda, yang masih kuat? Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, pendapat dalam mazhab Syafi'i, duduk istirahat adalah disunahkan bagi setiap orang, tidak pandang sepuh atau masih muda. Semua orang melakukan duduk istirahat di sini. Yaitu kata Imam Nawawi, duduk istirahat itu adalah duduk ringan. Ini bukan lama, nggak sampai 1 menit, cuma duduk sebentar saja. Duduk ringan ketika bangkit ke rakaat berikut selain tasyahud. Berarti rakaat ke 1 pertama ke rakaat kedua tidak ada tasyahud kan di rakaat pertamanya, atau di rakaat ketiga ke rakaat ke 4, atau misalnya kalau sholat witir yang 3 rakaat langsung, sholat witir yang 3 rakaat langsung berarti dari rakaat pertama ke rakaat kedua, rakaat kedua ke rakaat ketiga yang tidak pakai duduk tahiyat awal. Nah, kata beliau di sini duduk istirahat ini disunahkan bagi setiap orang. Imam Nawawi itu katakan seperti tadi disebutkan, ini jadi pendapat dari Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain, dan disepakati dalam mazhab Syafi'i. Lalu di sini bagaimana cara duduknya? Cara duduknya adalah duduk iftirash. Cara duduk istirahat itu adalah duduk iftirash, kata Imam Nawawi. Yaitu seperti duduk antara 2 sujud. Duduk iftirash atau seperti duduk antara 2 sujud. Jadi kakinya nggak keluar. Dan disinggung di sini pula, duduk istirahat tadi tidak ada pada sujud tilawah. Contoh misalnya dalam sholat, imam membaca wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, yaitu di surat Al-Insyiqaq dibaca, dan jika Al-Quran itu dibaca maka mereka enggan sujud. Maka orang mukmin ketika mendengar ayat ini sujud, yaitu sujud tilawah. Allahu Akbar, sujud sekali sujud. Baca-bacaannya sujud tilawah ini seperti sujud biasa, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Terus mau bangkit ke bacaan berikutnya lagi, dia berdiri lagi, dia mau berdiri lagi, dia tidak perlu pakai duduk istirahat di situ. Jadi langsung, jadi nggak duduk mandek dulu sebentar, diam dulu sebentar, itu enggak. Langsung dari duduk, langsung dari sujud tilawah tadi, langsung beralih ke berdiri lagi, lanjutkan bacaannya. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un, dan seterusnya surat Al-Insyiqaq tadi dilanjutkan tanpa pakai duduk istirahat. Nah, sekarang gimana kalau imam tidak pakai duduk istirahat, misalnya bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, apakah makmum itu pakai duduk istirahat ataukah tidak? Dijawab juga oleh Imam Nawawi juga dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mensyarah kitab yang ditulis Al-Muhadzab, ini ditulis oleh Imam Asy-Syairati. Nah, di situ Imam Nawawi katakan jika imam tidak melakukan duduk istirahat sedangkan makmum melakukannya, makmum duduk istirahat, kata beliau itu dibolehkan. Jadi imam tidak duduk istirahat, dia langsung berdiri. Makmum masih boleh duduk istirahat sebentar. Alasan beliau karena duduknya itu hanyalah sesaat. Karena duduk istirahat tadi itu hanyalah sesaat, dan ketertinggalan tadi cuma sebentar saja, tidak parah, maka masih dibolehkan. Adapun sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya duduk istirahat di sini berlaku pada tiang sepuh, dikarenakan Malik bin Al-Huwairits ketika itu sudah sepuh, lantas dia membawakan atau membicarakan hadis ini.
Maka Imam Nawawi itu membantah, pokoknya sudah sepantasnya duduk istirahat ini dilakukan oleh setiap orang. Karena hadis yang membicarakan hal itu adalah hadis yang sahih dan tidak ada bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Tak usahlah peduli dengan orang yang mudah-mudahan dalam meninggalkannya. Kata beliau bawakan firman Allah surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah itu akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Juga kata Imam Nawawi, beliau bawakan ayat, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa saja yang datang dari Rasulmu maka ambillah. Apa saja yang datang dari Rasulmu maka ambillah. Maka duduk istirahat ini kalau contoh dari Rasul itu ada, dan tadi disebutkan oleh Malik bin Al-Huwairis bahwasanya ini sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti duduk istirahat ini juga dilakukan oleh Rasul. Ya, maka ambil itu, kata Imam Nawawi berdasarkan ayat ini, apa saja yang datang dari Rasul itu ambillah. Berarti kesimpulannya di sini, ini seperti dalam mazhab Syafi'i, tetap disyariatkannya duduk istirahat. Meskipun imam tidak melakukan. Karena tidak terlalu ketinggalan, kata Imam Nawawi, dari imam. Duduknya tadi bentuknya apa? Iftirash. Duduknya hanya sebentar. Ya, jadi tidak lama-lamaan di situ. Duduk, Allahu Akbar, dia sebelum mau naik, duduk sebentar langsung Allahu Akbar naik. Namun ingat, hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Juga dari hadis ini kita dapat simpulkan, tadi Malik bin Huwairis itu katakan dia sholat sebagaimana Rasulullah SAW itu sholat. Berarti semangatnya para sahabat mengikuti petunjuk Nabi dan menyebarkan sunnah Nabi SAW. Jadi tadi dia datang, si Malik bin Al-Huwairis itu datang, dia contohkan tadi, dia ajarkan pada para sahabat yang lainnya, ya, sebarkan, diajarkan ilmu tadi. Jadi mereka semangat belajar dari Nabi, sebarkan juga pada yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, ini hadisnya pendek-pendek, makanya penjelasannya singkat. Hadis 96. Ini tentang cara kita itu sujud. Apakah perlu tangan itu terbuka ataukah tidak? Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwasanya Nabi SAW kana iza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Yaitu dikatakan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Abdullah bin Malik bin Buhainah. Di sini dikatakan ia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila saat sujud beliau membuka antara kedua tangannya. Beliau buka kedua tangannya seperti ini, buka saat sujud, artinya dibuka saat sujud kedua tangannya. Hatta yabdua, sampai nampak bayadu ibtaihi, sampai nampak putihnya ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedah yang bisa kita ambil dari sini, disunahkan membuka tangan saat sujud. Jadi, tangan itu dilebarkan, melebarkan tangan saat sujud. Yaitu dijauhkan dari badan sini, dijauhkan. Itu yang dianjurkan saat sujud. Faedah yang kedua, ketiak bukanlah aurat. Kita bahas pada laki-laki. Ya, ketiak bukanlah aurat. Karena tadi dikatakan apa? Sampai terlihat putihnya ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kelihatan ketiak ya berarti nggak pamer-pamer bulu ketiak juga. Ini pembahasan lain lagi, Bapak Ibu sekalian. Karena dianjurkan dalam sunnah fitrah, ya, di antara sunnah fitrah itu adalah mencukur bulu ketiak, dan itu juga biangnya keringat, dan Islam itu mencintai kebersihan. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ibu-ibu juga perlu membuka
tangan seperti itu, ini ada beda pendapat di antara para ulama. Kalau pendapat dalam mazhab Syafi'i juga dari mazhab Imam Ahmad, tangan itu tidak terlalu dibuka untuk ibu-ibu. Kenapa tidak terlalu dibuka? Dikarenakan ibu-ibu mesti memperhatikan aurat. Kalau terlalu dibuka, maka bentuk lekuk tubuh ibu-ibu lebih kelihatan. Sedangkan ibu-ibu itu punya aurat yang mesti ditutup adalah seluruh tubuh kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kalau ini agak dibuka, bagian badan ini terlihat, ya gampangannya kita bilang terlalu press body. Ya, apalagi memakai gamis-gamis yang super ketat, misalnya dari bahan jersey seperti itu. Maka amannya ibu-ibu tetap merapatkan, jadi tangannya seperti ini, ya, dalam melaksanakan sujud. Kenapa tidak menimbang dengan dalil ini? Ya, karena dalil itu yang pertama butuh dikompromikan dengan hadis lain. Ya, tidak kita plug pakai hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, tidak. Perlu ada kompromi. Kemudian yang kedua, mementingkan menutup aurat itu lebih penting, apalagi untuk perempuan. Ya, mementingkan tertutupnya aurat. Tertutup ini bukan hanya sekedar tertutup. Kalau sekedar tertutup cukup dilapisin saja. Kepala cukup dilapisin ketat-ketat gitu untuk perempuan. Namun di sini dipentingkan nutup aurat untuk ibu-ibu semacam itu. Dan beberapa kita kalau dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali ini masuk kesalahan kalau dibuka terlalu lebar untuk ibu-ibu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi tadi kalau bahas aurat, ibu-ibu ini perlu perhatikan bahwa saat sholat, karena tadi disebut aurat ibu-ibu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, berarti bagian kaki juga mesti ditutup. Ada hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, dan yang tepat hadis ini dhaif, namun para ulama selalu memakai dalil ini untuk menjawab pertanyaan apakah kaki ini tetap ditutup ataukah tidak. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat wanita, wahai Rasulullah, boleh nggak saya sholat cuma pakai gamis saja, pakai khimar, tutup kepala saya tertutup, bagian atas tertutup, kemudian pakai gamis saja setelah itu? Maka Rasulullah SAW jawab, boleh asalkan kakimu itu tertutup. Boleh asalkan kakimu itu tertutup. Konsekuensi dari jawaban Rasulullah SAW di sini berarti menunjukkan kaki itu aurat. Di sini kalau kita bahas aurat dalam sholat, ibu-ibu ini tidak pandang ada laki-laki atau tidak. Ya, saya nggak ada laki-laki yang lihat, saya kakinya terbuka saja nggak masalah. Ini bukan masalah ada laki-laki yang lihat atau enggak. Masalah aurat dalam sholat tidak pandang seperti itu. Contoh, ibu-ibu nggak boleh beralasan kalau di rumah, wah nggak ada yang lihat kok, saya buka kepala saja nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Sini bukan masalah ada yang lihat atau enggak. Namun ini masalah syarat nutup aurat. Ya, nggak bisa juga ketika dalam rumah, wah nggak apa-apa itu kaki saya rukuhnya itu ngatung sedikit nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Walaupun itu dalam rumah, nggak ada yang lihat. Ini bukan masalah ada yang pandang atau enggak. Ini pembahasan lain. Pembahasan untuk aurat dalam sholat itu pembahasan sendiri. Pembahasan mau dilihat oleh orang lain itu pembahasan sendiri. Makanya surat An-Nur ayat 31 ketika menjelaskan tentang tidak bolehnya menampakkan aurat kecuali pada 10 orang nanti disebut dalam surat itu membicarakan tentang boleh nggak auratnya dilihat oleh orang lain, bukan pembahasannya dalam sholat. Dalam sholat punya pembahasan sendiri. Sehingga dari pembahasan ini ibu-ibu tetap wajib menutup kakinya. Pertanyaannya, apakah cukup dengan memakai kaos kaki saja? Jawabannya belum cukup. Kaos kaki itu belum cukup untuk menutup aurat ibu-ibu. Dikarenakan kaos kaki itu masih ketat. Sehingga kalau yang dilakukan oleh ibu-ibu adalah kalau memang itu tidak tutup sampai di kakinya, ambil sarung untuk nambah lagi bagian bawah. Atau ambil rukuh yang biasanya ada rok di bawahnya, ambil rok itu untuk nutup sampai nutup kakinya.
Tidak boleh kaki kelihatan sama sekali saat sholat, walaupun tidak ada yang melihat. Ya, ini karena syarat yang dipentingkan dalam sholat semacam itu. Dalilnya tadi sudah disebutkan. Kemudian ada beberapa hikmah di sini kenapa Nabi SAW, ini faedah yang berikutnya, beberapa hikmah Nabi SAW kenapa membuka tangannya tadi. Namun ingat, kalau laki-laki tetap ini tidak berlaku saat sholat berjamaah. Gak bisa sikutnya itu nyenggol kepala orang lain, gak bisa. Ya, ini pembahasannya kalau sholat sendirian. Kenapa Nabi SAW sampai membuka seperti itu? Ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya untuk menunjukkan semangat dalam ibadah. Ya, untuk menunjukkan semangat dalam ibadah. Jadi nampak sekali 7 anggota tubuh itu nempel di lantai saat itu. Hadis berikutnya lagi, hadis 97 tentang sholat pakai sendal, yaitu dari Abu Maslamah Sa'id bin Zaid. Dari Abu Maslamah Sa'id bin Zaid. Sa'altu Anas bin Malik karena Nabi SAW yusolli fi'na alaihi qala na'am. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi SAW pernah sholat dengan menggunakan sendal? Anas menjawab, na'am, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah yang pertama, boleh sholat memakai alas kaki. Boleh sholat memakai alas kaki. Namun ingat, alas kaki ini yang digunakan tentu saja yang suci dari najis. Karena ini masalahnya dipakai dalam sholat. Maka dulu kalau Nabi SAW sholat itu tidak punya keramik dalam masjid, beliau sebelum masuk masjid itu beliau cek dulu di bawah alas kakinya itu ada najis enggak. Jadi beliau menggesek-gesek, kadang itu menggesek-gesek terompahnya atau sendalnya itu di tanah untuk membuktikan situ ada najis ataukah tidak. Namun di sini diberi catatan, ini tentu bisa dilakukan ketika melihat kondisi. Tentu kalau pakai sendal di Masjid Asy-Syakur ya nggak bisa. Iya toh Pak Imam? Bisa nggak? Boleh nggak diizinkan? Walaupun sendalnya bagus nggak boleh? Hah? Walaupun baru nggak boleh? Berarti nggak diizinkan. Ya, sudah jadi aturan dan urf di tengah-tengah kita seperti itu. Terus kapan mau dilakukan seperti sholat pakai sendal? Ya berarti di luar. Kalau dengan alas kaki tadi misalnya dengan sepatu sekalian, ya berarti di luar masjid. Ketika safar misalnya berhenti pinggir jalan cari-cari masjid nggak ada, waktu sholat sudah mepet sekali, dia pakai tayamum nggak ada air misalnya, terus sudahlah kita sholat di sini aja, di pinggir jalan sini aja sholat misalnya semacam itu, maka dia sholat dengan menggunakan alas kakinya boleh, sholat menggunakan sendalnya boleh. Mungkin yang sekarang kita bisa praktekkan seperti itu. Atau misalnya Bapak TNI tentara itu ketika pergi mana-mana bisa sholat dengan menggunakan alas kakinya seperti itu. Termasuk juga di sini boleh sholat dengan menggunakan kaos kaki, tidak masalah. Ya, boleh sholat dengan menggunakan kaos kaki. Karena ada yang pernah mengkritik sholat menggunakan kaos kaki masih dipermasalahkan karena Pak Presiden itu pernah sholat pakai kaos kaki diprotes. Kenapa Pak Presiden sholat pakai kaos kaki? Ya boleh-boleh saja Presiden sholat pakai kaos kaki, emangnya masalah? Ya. Dia ketika wudhu ya copot kaos kakinya, ketika mau masuk masjid lagi pakai kaos kaki. Emang nggak boleh seperti itu? Ya boleh. Kok ada orang yang kritik presiden, kok mungkin karena memang sudah nggak senang dengan itu cari-cari kesalahan. Namun cari-cari kesalahan kok yang kritik malah ketahuan bodohnya juga. Sekarang malah orang itu kena hukum, kena masalah. Gara-gara dulu ngeritik, tanpa kritik nggak pakai aturan, ya pantas dijebloskan dalam penjara seperti itu. Ngeritik itu pakai aturan, ini ngeritik juga nggak paham hukum, ngeritik masalah agama lagi. Ya waktu saya nggak tahan, saya komentar lagi, kamu kurang kerjaan, nggak ada tahu aturan, kaos kaki saya dipermasalahkan, sholat pakai kaos kaki. Kalau saya dari safar, saya sholat pakai kaos kaki.
Orang-orang yang berada di musim dingin di luar negeri sana, karena sulit untuk lepas kakinya terbuka seperti itu, dingin, biasanya sholat pakai kaos kaki biasa. Maka nanti berlaku hukum seperti hukum khuf. Khuf itu sepatu, pakai sepatu ketika kita pergi sholat. Namun ini beralih kepada kaos kaki. Jadi pakai kaos kaki seharian boleh. Nanti ketika kaos kakinya ketika kita ingin berwudu, kaos kakinya cukup diusap saja tanpa dibuka. Asalkan ketika pakai kaos kaki, kakinya dalam keadaan suci, yaitu sudah berwudu terlebih dahulu. Seperti itu boleh. Jadi kembali ke pembahasan tadi, boleh sholat dengan memakai sendal semacam itu. Namun ingat di sini bukan jadi kewajiban. Karena ada sebagian orang yang punya pemahaman sangat sempit menyatakan bahwasanya sholat harus dengan sendal semacam ini. Inilah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masjidnya dibuat nggak ada keramiknya. Wah, Nabi sholat tuh di atas tanah. Masuk masjidnya juga sholatnya pakai sendal. Ya. Dia wajibkan semacam itu untuk jamaah-jamaahnya yang ada. Ini nggak benar seperti itu. Kita tidak diharuskan untuk mengikuti dalam hal ini. Ya, artinya ittiba untuk hal ini tidak. Ittiba itu untuk hal yang lain di luar perkara adat atau perkara dunia semacam itu. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Qatadah Al-Ansari, hadis ke-98. Bahwasanya Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilun Umama binta Zainab binti Rasulillah SAW wa li Abil As bin Ar-Rabi bin Abdillah Syams fa iza sajada wada'aha wa iza qama hamalaha. Nah, di sini bicarakan tentang boleh nggak menggendong anak saat sholat. Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong Umamah binti Zainab, dan juga pernah menggendong anak dari Abul As bin Ar-Rabi bin Abdi Syams. Tadi ya, Abul As, bapaknya namanya Ar-Rabi, simbahnya kakeknya namanya Abdul Syams. Abdu itu artinya hamba, seperti Abdul, ya. Syams itu artinya matahari. Maka ini kebiasaan orang musyrik dahulu. Orang musyrik dahulu itu ada yang namakan anak-anaknya dengan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ada yang namakan Abdul Syams, hambanya matahari. Maka ini tidak berlaku lagi di masa Islam. Ini berarti dulu simbahnya dulu. Nah, di sini Rasulullah SAW gendong tadi putrinya tadi Umamah binti Zainab. Umamah digendong, juga di sini pernah menggendong juga putra dari Abul As. Lalu apabila beliau itu sujud, fa idza sajada, ketika Nabi SAW sujud, wada'aha. Nabi letakkan anak tadi kan digendongannya di sini, gendong. Ya, sholat sambil gendong anak itu. Kemudian ketika mau sujud, Nabi SAW turunkan. Wa iza qoma hamalaha. Ketika bangkit dari sujud atau mau berdiri lagi, beliau gendong mereka lagi. Gendong anak-anak kecil itu lagi. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, boleh menggendong anak saat sholat. Boleh menggendong anak saat sholat selama tidak terkena najisnya. Maksudnya selama anak tersebut nggak pipis ketika orang tuanya sedang sholat. Dan di sini berarti ada banyak gerak. Tadi ketika turun sujud, anak ini diturunkan, berarti gerak. Ketika bangkit lagi, mau berdiri lagi, anak ini digendong lagi. Berarti ada gerak tambahan selain gerakan sholat. Berarti faedah yang berikutnya, boleh ada gerak tambahan ketika butuh dalam sholat. Boleh ada gerakan tambahan ketika butuh dalam sholat. Contoh misalnya tadi menggendong anak. Dan itu tidak membatalkan sholat. Dan pernah saya jelaskan, gerakan tambahan dalam sholat itu membatalkan jika memenuhi 3 syarat.
Gerakan dalam sholat itu membatalkan, gerakan tambahan dalam sholat itu membatalkan jika memenuhi 3 syarat. 1, banyak, gerakannya banyak. 2, dilakukan bukan karena butuh. Kalau tadi gendong anak tadi berarti butuh. 3, dilakukan berturut-turut. 3, dilakukan berturut-turut. Yang pertama apa? Banyak. Banyak di sini standarnya tidak mesti 3 gerakan seperti dalam mazhab Syafi'i syaratkan 3 gerakan, di sini tidak. Pokoknya selama itu dianggap banyak gerak. Ya, selama dianggap itu banyak gerak. Saya matikan HP, HP-nya mati gitu. Saya gerak. Ini tidak banyak. Cukup 1 atau 2 gerakan sudah cukup. Ya, ini tidak membatalkan sholat, apalagi butuh. Yang tidak perlu misalnya, ini yang tidak perlu. Nah, ini dikarenakan mencari sutrah dalam sholat. Misalnya pas lagi 5 saf lah dari sini di belakang sana. Dia sholat di belakang orang yang lagi duduk. Orang yang lagi duduk pergi. Depannya itu kosong. Sehingga butuh cari sutra atau pembatas sholat, dia cari tembok sini. Dari saf ke-5 di belakang. Jauh enggak? Disebut jalan-jalan enggak itu? Jalan-jalan. Berarti orang kalau nilai, wah Pak ini sholat ini jalan-jalan, itu tuh bukan sholat itu. Maka kalau orang sudah nilai itu bukan sholat, berarti itu sudah banyak gerak. Ya. Kalau sholat dia pegang-pegang HP dalam keadaan sedekap gitu, pegang-pegang gini lihat. Ya. Orang kan nilai, oh itu bukan sholat itu lagi lihat SMS. Ya. Oh berarti itu sudah banyak gerak. Jadi kalau orang sudah nilai seperti itu, oh itu bukan sholat itu. Wong dia lihat SMS, dia lagi baca SMS gini, lihat lagi, scroll lagi ke bawah lagi. Ya enggak. Terus yang kedua tadi apa? Tidak butuh. Berarti kalau butuh seperti ini gendong anak boleh. Butuh lagi misalnya saf pertama ini batal. Ya, ada yang batal kemudian keluar. Dan tidak apa-apa melewati saf yang ada, dia keluar. Keluar. Bisa yang samping kiri atau kanan nanti rapatkan safnya. Berarti gerak. Itu namanya butuh. Atau kalau tidak bisa karena mungkin tidak ada kanan kiri, yang belakang maju. Berarti itu gerakan tambahan, boleh karena butuh. Termasuk tadi juga butuh saya matikan HP. Ya. Apalagi kalau HP-nya bermasalah, pakai campur sari lagi suaranya. Ya, itu lebih mengundang ini, imamnya suaranya sudah bagus-bagus, tilawahnya bagus-bagus, aduh hancur lebur di belakang itu campur sari. Dalam masjid lagi. Ya. Lebih harus lagi dimatikan, nggak perlu pakai tanggung-tanggung. Wah nggak bisa saya banyak gerak, nggak bisa, itu darurat. Itu super darurat itu dimatikan. Ya. Dan imam punya keharusan negur jamaah seperti itu nggak boleh seperti itu untuk dalam masjid. Ya harus silent atau dimatikan dulu suaranya. Ganggu orang. Ini sudah khusyuk padahal kanan kiri itu cuma gara-gara satu ini aja ini. Biang masalahnya tuh HP, nada dering. Mungkin nada deringnya tuh nggak usah neko-neko sampai yang masalah-masalah kayak gitu, biasa saja, kering sudah. HP kan yang penting itu ada pulsa, bukan ada deringnya tadi yang untuk gaya itu, bukan. Terus yang ketiga apa tadi? Berturut-turut, gerak ini, gerak sini, berturut-turut. Tadi sampai orang nilai, itu nggak sholat, itu gerakannya berturut-turut banyak sekali. Maka kalau dilakukan berturut-turut, berarti batal. Maka 3 syarat tadi itu dipenuhi, maka gerakan tambahannya itu jadi batal. Namun kalau dalam keadaan butuh, dalam keadaan tidak berturut-turut, dalam keadaan tidak banyak, masih boleh. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, baiknya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu anak tadi itu tetap digendong ketika itu. Padahal yang satu itu adalah cucunya Nabi SAW, karena dari putrinya Zainab. Nabi SAW punya 4 putri.
semuanya dari Khadijah. Punya 4 putri, semuanya dari Khadijah. 1 siapa? Zainab ini. 2 Ummu Kulsum. 3 Ruqayyah. 4 Fatimah. Ya. Punya putri itu 4. Anak laki-laki dari Zainab 2. Abdullah dan Qasim. Tambah lagi dari 1 orang budak Nabi SAW, punya putra lagi 1 namanya Ibrahim. Totalnya berarti ada berapa? 7. Ya, totalnya ada 7. Dan nikah dengan nikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Umur Nabi SAW berapa tahun? 25 tahun. Umur Khadijah 40 tahun. Sekarang pertanyaannya, logis enggak wanita 40 tahun punya 7 anak? Ada ibu-ibu ada yang 40 tahun punya 7 anak langsung. Makanya dari riwayat ini para ulama ini mempertanyakan, kok bisa usia mau dekati 50 itu ada 7 anak. Maka dari riwayat saking Ibnu Ishaq, juga dikritik oleh Dr. Akram Dia Al-Umari dalam kitabnya Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Beliau itu katakan bahwasanya yang tepat dari riwayat Ibnu Ishaq, umur Khadijah ketika menikah dengan Nabi SAW 28 tahun. 28 tahun. Karena 40 tahun masih tanda tanya itu. Walaupun itu pendapat yang masyhur. Ya, di tengah-tengah kita hafalnya seperti itu. Namun yang lebih mendekati itu 28 tahun umur Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Ya. Menunjukkan di sini ada beda umur 25 dengan 28. Berarti boleh menikah yang lebih tua. Kalau dengan 40 berarti ya boleh menikah yang lebih tua lagi. Dan Khadijah itu janda 2 kali. Khadijah itu janda dua kali. Nikah dengan seorang bujang. Ya, itu nggak tahu yang pemuda saat ini berani nggak nikah dengan janda 2 kali tadi seperti itu. Namun ini janda kembang, dikejar siapa-siapa. Ya. Taib. Jadi ini akhlak Nabi SAW dengan cucunya Umamah, Nabi SAW gendong. Dengan anak yang lainnya juga tadi, anak dari Abul As. Itu bukan siapa-siapanya Nabi SAW, digendong pula ketika itu. Menunjukkan mulianya akhlak Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimanakah kemudahan dalam ajaran Islam. Jadi mungkin ibu-ibu tanya, boleh nggak saya sholat sambil gendong anak? Islam beri kemudahan. Islam beri kemudahan dalam hal ini. Kalau datang kesulitan, di balik itu ada kemudahan. Makanya Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun wa la yushaddad dina illa ghalabah. Namanya ajaran Islam itu adalah ajaran yang memudahkan, dan siapa yang menyulit-nyulitkan itulah nanti dia yang akan kalah. Ya, dan ini menunjukkan Islam itu membawa ajaran kemudahan seperti itu karena tidak dilarang sholat sambil menggendong anak semacam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk pembahasan pada malam hari ini. Insyaallah 1 hadis lagi tersisa nantinya tentang sifat sholat Nabi kita akan bahas pada pertemuan 2 pekan untuk Umdatul Ahkam. Pekan depan kitab Bulughul Maram. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Boleh sholat dalam tahiyat terakhir sholat subuh itu iftirah. Baik. Apakah boleh sholat ketika sholat subuh duduk tahiyat akhir iftirash? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini ya, pernah saya singgung, sholat subuh sekalipun yang 2 rakaat walaupun tahiyatnya cuma 1 kali, tetap setiap rakaat terakhir duduknya adalah duduk tawarruk, kaki kiri keluar di bawah kaki kanan. Dalilnya tadi duduk pokoknya tahiyat akhir, mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat adalah duduk tawarruk. Ya, yaitu kaki kirinya nanti keluar dan bokong kirinya nanti duduk di tanah. Yaitu dalilnya diantaranya hadis saking An-Nasa'i, lafadznya seperti ini. Karena Nabi SAW idza kana fi ra'ataini lataini tanqadi fihi as-shalah akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala shikhi mutawarrikan summa sallama. Nabi SAW ketika duduk
idza kana fi raka'atain, di 2 rakaat yang diakhiri dengan salam. Dalil ini tegas sekali. 2 rakaat diakhiri dengan salam, berarti seperti sholat subuh. Beliau mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk tawarruk di sisi kiri. Di sini tidak bicara tahiyatnya 1 kali, pokoknya langsung tegas katakan 2 rakaat. Tidak dikatakan untuk rakaat yang keempat saja, ini untuk 2 rakaat juga. Kaki kiri beliau Nabi SAW keluar dan duduknya tawarruk. Dalil yang berikutnya, hadis dari Al-Muntaqa dari Ibnul Jarud. Terdapat lafaz seperti ini, hatta idza kanatil qa'adatul lati fiha taslim akhraja rijlahu yusra wa jalasa mutawarrikan ala syikil aisar. Sehingga pada duduk yang terdapat salam. Kalau ini duduk yang terdapat salam, yaitu duduk tahiyat akhir, beliau menggeser kaki kirinya, yaitu kaki kirinya dikeluarkan dan beliau duduk tawarruk di atas sisi kirinya. Dalam riwayat tambahan dikatakan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, hatta idza kanatir raka'atul lati tanqadi fiha shalah. Sampai beliau berada pada rakaat mau salam, beliau kakinya tadi keluar semacam itu. Berarti kaidah dalam mazhab Syafi'i, setiap duduk rakaat terakhir duduknya adalah duduk tawarruk, kaki kiri keluar. Lalu duduk selain itu, mau di rakaat kedua, mau duduk antara 2 sujud, semuanya duduknya iftirash. Itu duduknya seperti duduk antara 2 sujud, kakinya tidak keluar. Namun kalau tahiyat akhir, mau berapapun rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, mau sekali tasahud ataupun 2 kali tasyahud, duduknya semuanya tawarruk. Pokoknya kaidahnya gampang sekali dipahami. Maka imam juga akan diketahui oleh jamaah itu gampang. Oh, lihat imamnya kakinya sudah keluar. Ini diantara alasan mazhab Syafi'i. Oh, imamnya kakinya sudah keluar. Oh, berarti duduk di rakaat terakhir. Alasan yang lainnya lagi secara logika, ketika orang itu duduk di tahiyat akhir itu biasanya lebih lama dibandingkan duduk tahiyat awal. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih memudahkan duduknya? Duduk iftirash atau tawarruk? Yang paling memudahkan kalau kita ingin duduk lama, tawarruk kepada iftirash? Diduduki kakinya seperti iftirash atau kakinya keluar? Tawarruk. Itu baru duduknya lama. Dan ini ada ketika kita lakukan tahiyat akhir. Makanya ini diantara alasan lagi mazhab Syafi'i, diantaranya disebutkan dalam kitab Al-Majmu', kakinya disuruh keluar dikarenakan duduknya nantinya itu lebih lama. Ya, duduknya nantinya lebih lama, dan itu yang biasa kita terapkan di Indonesia semacam itu. Duduk seperti itu sudah dibenarkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh. Namun karena kurang pahamnya dia, sehingga saya dikira biasa jabat tangan. Sudah gini ya dikira ngajak jabat tangan. Terus ini kan jabat tangan juga. Nah, apakah itu karena saya kemudian kan kemudian kan konsentrasinya kan jadi nggak kacau kan? Sholat saya apakah itu sah atau tidak? Baik. Menyesuaikan ke imamnya dengan surat panjang dan pendeknya, apakah dibenarkan ketika seorang imam itu kemudian memberhentikan atau mengambil memotong ayat karena ada suara tangis itu? Tapi sholatnya tetap dilanjut. Ya, tetap dilanjut, namun kemudian saya membaca wah ini imamnya radong kan begitu. Nangis kok ayatnya panjang sekali tanpa dipotong kali ini, apakah batin saya ini benar atau salah? Yang pertama tadi, kalau gerakan seperti ini untuk halangi orang yang sedang lewat di depan kita dibolehkan.
Sebenarnya yang tadi mau jabatakan itu ya jelas belum paham seperti itu. Maka jenengan jangan layani lagi. Ya sudah, dia nggak paham, ya sudah, dia mau lewat, sudah biarkan dia lewat. Kalau punya kesempatan untuk negur dia, beritahu bahwasanya lain kali mas nggak boleh lewat seperti ini lagi. Itu mungkin karena belum paham seperti itu. Adapun yang kedua tadi tentang apa tadi yang kedua? Nangisan bayi tadi. Ini juga imamnya kurang paham fikih sholat seperti apa. Ya, kalau imam yang paham, dia dengar suara tangisan semacam itu, dia peringkas sholatnya, dia ringkasin sholatnya. Ini belakang ini kayaknya nggak tenang ini kok nangis terus. Maka mungkin yang dia harusnya baca satu surat penuh, dia baca cuma seperempatnya saja, karena tujuan untuk ngejar itu. Nah, imam kalau sadar seperti itu, maka dia boleh memperingan tadi rakaatnya yang ada. Misalnya ini terjadi dalam sholat subuh misalnya, sholat subuh ada kejadian semacam itu, maka sholat subuh itu biasanya panjang sekali. Mungkin yang satu halaman dia baca akhirnya setengah halaman, dia peringkas, dia ringkasin sholatnya demi untuk mengatasi anak yang nangis-nangis seperti itu. Boleh. Pun, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya masalah gerakan, misal kita bersolat berjamaah di masjid, di sebelah kita ada anak-anak yang ramai, bolehkah kita menggunakan sebuah isyarat tangan untuk memberikan isyarat ke anak-anak tersebut agar diam, katakan dengan sebuah tabuan atau misalkan. Boleh, kalau di samping kanannya atau kirinya ditepuk pahanya gitu, boleh, untuk tanda itu dia diam, apalagi itu anaknya sendiri. Terus satu lagi untuk yang berkaitan dengan salam, ya, setelah salam itu kita mengusap wajah, itu termasuk rukun ataukah tidak? Setelah salam. Setelah salam mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Itu sudah di luar sholat, gak masuk rukun, gak masuk sunnah sholat, tidak perlu. Setelah salam langsung saya beristighfar, astagfirullah, 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 tanpa mengusap wajah. Ada lagi? Ya. Kalau imam sholat sambil bawa mushaf itu boleh? Imam sholat sambil bawa mushaf. Taib. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membaca faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Ini ini bukan Nabi, ini dari ayat surat Al-Muzammil. Ini membicarakan tentang masalah sholat malam sebelumnya. Dan biasanya sholat malam itu pingin panjang-panjang. Namun di sini diperintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Maka ayat ini menunjukkan yang pertama, baca ayat dalam sholat itu tidak menyusahkan orang, yaitu menyusahkan yang baca sendiri. Yang kedua dari ayat ini berarti kalau bisa membaca itu sesuai dengan hafalan saja. Kalau hafalannya cuma seputar 4 kul misalnya, 4 kul, paham ya? Ya sudah, dia batasi seperti itu saja karena kemampuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi kita membahas gerakan-gerakan tambahan dalam sholat. Ketika seorang itu perlu membuka mushaf saat dia baca saat sholat, memang ada beberapa riwayat membolehkan hal ini. Namun dia khawatirkan nantinya terlalu banyak gerakan. Dia buka tadi mushafnya satu, kemudian setelah dia baca dia tutup lagi, masukkan dalam kantong lagi, kemudian ketika bangkit lagi, berdiri lagi, dia buka lagi, seperti terlalu banyak gerakan. Maka ini yang perlu dihindari. Minimal makruh lah, hukumnya minimalnya makruh ketika itu. Ya, dan yang terakhir ini terlalu menyusahkan diri. Ya, cukup baca sesuai yang dihafalkan saja, itu lebih memudahkan dalam hal ini. Terakhir ada. Selesai sholat itu apakah lebih baik astagfirullah saja ataukah astagfirullahal azim? Ada riwayat tentang hal ini, bisa dilihat nanti di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi di kitab Al-Azkar. Ada situ disebutkan zikir-zikir setelah sholat. Riwayat menyebutkan setelah Nabi SAW itu sholat, beliau mengucapkan istighfar. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ada seorang bertanya kepada Imam Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis ini. Imam Al-Auza'i, gimana cara untuk beristighfar? Maka ketika itu Imam Al-Auza'i itu menjawab, bacalah
Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Di sini Imam Al-Auza'i yang meriwayatkan dari sini berarti lebih paham daripada kita-kita yang membuat zikir tersebut. Maka kalau Imam Al-Auza'i tadi katakan cuma Astaghfirullah, 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 berarti cuma berhenti sampai di situ, tanpa menambah dengan Astaghfirullahalazim atau Astaghfirullah wa atubu ilaih. Namun kalau di luar itu silahkan. Ini sekarang kita bahas ketiga zikir ba'da sholat. Lebih bagus dengan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah saja tanpa menambahkan dengan Al-Azim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.